Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Fatahillah dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu struktur beton. Jadi struktur itu ada 3 pembuatannya, fondasi itu. Ada kayu, ada baja, dan ada beton. Adapun kelebihan dan kekurangannya, nah untuk si kayu ini kelebihannya ramah lingkungan dan terbarukan. Kayu adalah sumber daya alam yang berkelanjutan dan dapat didaur ulang, menjadikannya pilihan material hijau. Yang kedua, kekuatannya dan ringan. Kayu memiliki daya tahannya yang tinggi terhadap beban, namun beratnya relatif lebih ringan dibanding beton, memudahkan konstruksi. Yang ketiga, fleksibilitas desain dan estetika. Nah, si kayu ini gampang untuk dibentuk dan dipotong, dan untuk penggunaan alatnya mudah dijangkau gitu. Nah, yang keempat, isolatornya yang sangat baik. Nah, si kayu ini bersifat isolator alami yang tidak menghantarkan listrik, jadi aman sekali untuk listrik. Tetapi tetap mau bangunannya kayu, baja ataupun beton, keamanan listriknya harus terjaga gitu. Nah, si kayu ini juga kemampuannya bisa penyerapan kelembapan yang baik dan menjaga keseimbangan suhu ruangan karena alaminya itu. Nah, yang terakhir ada kinerja struktural, tahan terhadap pengaruh kimia tertentu dan tahan gempa jika didesain dengan benar. Nah, adapun kekurangannya, si kayu ini rentan terhadap hama dan jamur gitu. Apalagi si kayu jika perawatannya tidak baik, maka si kayu itu cepat kropos gitu. Kayak misalkan kena air, kalau enggak ada bocor-bocor terus dibiarkan, ntar si kayunya kropos gitu, terkena hama dan jamur. Yang kedua, kekurangannya mudah terbakar ya jika kena api. Maksudnya amit-amit gitu, meskipun jika ada kebakaran ataupun bencana gitu, si kayu ini mudah terbakar sama api. Makanya jadiin kekurangan dari si kayu ini. Meskipun si kayu ini mudah dicari dan fleksibel untuk dibawa-bawa, tetapi seperti itu kekurangannya. Dan yang ketiga ada perubahan bentuk. Nah, si perubahan bentuk ini tergantung si kondisi cuacanya gitu. Si kayu ini dapat menciut, mengembang atau melengkung tergantung pada kelembapan lingkungan dan suhu gitu. Banyak sekali seperti di pegunungan, banyak pohon-pohon yang eh, ada yang lurus, ada yang bengkok. Nah, seperti itu tergantung si kelembapan lingkungan dan suhunya gitu. Nah, yang keempat ada perawatan tinggi dan biaya. Ini termasuk kekurangan ya, karena perawatan si kayu ini benar-benar harus intensif gitu. Jika enggak ya harus ganti lagi, beli lagi, ganti kayu lagi, seperti itu. Perawatannya harus benar-benar intensif. Nah, yang terakhir, ketersediaan kayu. Ketersediaan kayu kualitas tinggi seperti kayu jati atau ulin, harganya mahal dan semakin sulit didapat. Nah, ini jadi kekurangan juga karena si kayu ini barangnya tidak benar-benar sepenuhnya ready gitu, unlimited lah istilahnya. Karena si kayu ini kan berasal dari pohon, sedangkan jika di dunia ini tidak ada yang menanam pohon,
maka si kayu ini tidak akan ada di dunia ini gitu. Jadi si kayu ini eh, sangat cukup langka sebenarnya. Jika kayu-kayu tertentu gitu seperti jati atau ulin, si jati ini kalau nggak salah biasa ditanam tuh bertahun-tahun gitu baru jadi si kayunya gitu. Maksudnya bisa aja jadi pohon, cuman pohonnya masih kecil dan tidak cukup untuk dibuat satu rumah gitu. Makanya kalau si kayu ini lumayan sulit karena harus ditanam dulu dari pohon kan hingga besar. Nah selanjutnya ada baja. Nah kelebihan yang baja ini yang pertama kekuatan dan ketahanannya tinggi. Baja ini memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, mampu menahan beban berat dan bentang panjang. Nah si baja ini kuat dari segala aspek sebenarnya. Ditekan dan ditarik dia cukup kuat gitu. Nah yang kedua, kelebihan yang kedua, kecepatan konstruksi. Nah komponen prefabrikasi atau dipabrikasi di bengkel memungkinkan pemasangan di lapangan yang lebih cepat. Nah benar sebenarnya kayak si baja ini cukup cepat jika dipasang oleh orang yang profesional, karena kebanyakan pabrikan tinggal ada beberapa komponen kan untuk pemasangan si baja ini, ada di paku, ada di las, ada di baut, tergantung pemasangannya. Nah yang ketiga, duktilitas atau tahan gempa. Nah sifat duktil ini yaitu lentur atau tidak getas, memungkinkan struktur baja menyerap energi gempa dengan baik gitu. Lumayan cukup kuat berarti. Nah, yang keempat, fleksibilitas desain. Baja mudah dibentuk dan dimodifikasi untuk berbagai kebutuhan arsitektur. Si baja juga bisa menjadi desain interior yang baik lah gitu. Nah yang kelima, dapat didaur ulang. Baja bekas dapat didaur ulang tanpa mengurangi kualitas dan menjadikannya material ramah lingkungan. Nah kekurangannya, dari semua aspek juga pasti ada kekurangannya. Nah yang pertama, rentan korosi. Baja mudah berkarat jika terkena cuaca sehingga memerlukan pengecatan atau pelapisan khusus. Nah betul, si baja juga jika sering terkena air, kena air, kena panas, pasti cepat berkarat. Maka dari itu harus butuh perawatan, itu dengan cara dicat gitu. Terus yang kedua, kekurangannya biasanya kalau si baja ini dibangun oleh rumah-rumah yang skalanya besar gitu, kayak gedung, bangunan-bangunan besar seperti gedung, hotel, stadion gitu-gitu. Jika rumah-rumah seperti yang kecil gitu jarang sekali, tapi ada beberapa, cuman jarang, apalagi yang di kawasan padat, karena si baja ini butuh jalan yang besar gitu, karena harus membawa pemasangannya kadang pakai alat-alat berat gitu. Jika rumahnya di gang gitu nggak bakal bisa masuk kalau si baja ini, susah, kecuali kalian orang kaya punya helikopter gitu, insya Allah. Nah yang kedua, biaya awalnya tinggi. Nah itu dia, biaya material dan fabrikasi cenderung lebih mahal daripada beton konvensional. Nah yang ketiga, kerentanan terhadap api. Meskipun baja tidak terbakar, kekuatannya menurun drastis pada suhu tinggi sehingga membutuhkan pelapis tahan api. Nah yang keempat, membutuhkan tenaga ahli. Prakita memerlukan keahlian khusus dan peralatan berat seperti kren tuh kan.
si kekurangan baja ini membutuhkan keren. Nah, yang kelima, resiko tekuk atau buckling. Karena profil baja cenderung langsing, resiko tekuk dapat terjadi jika perhitungan kurang tepat. Poin dari si baja ini tetap, yang pertama, perawatan tetap ada. Mau kayu, baja, beton, pasti perawatan itu harus ada. Nah, yang kedua, perhitungan. Semua perhitungan dari kayu, baja, dan beton ini tetap harus baik gitu. Meskipun kita mau pakai baja, misalkan pakai kayu atau pakai beton, jika perhitungannya kurang, tetap si bangunannya tidak akan kuat gitu. Selanjutnya ada si beton. Nah, kelebihan beton yang pertama, kekuatan tekan tinggi. Nah, si beton ini kuat ditekan tetapi tidak bisa ditarik, dia pasti lemah gitu. Yang kedua, tahan api dan air. Jika mudah terbakar akibat air serta korupsi pada tulangan baja di dalamnya. Ternyata si beton ini isi dalamnya ada beton bertulang, masih di gambar ini kayak gini. Yang ketiga, fleksibilitas bentuk. Beton segar bersifat plastis sehingga mudah dibentuk sesuai kebutuhan arsitektur. Nah, benar kalau si beton ini mudah dibentuk karena ada cetakannya, bebas gimana kalian mau kayak gimana bentuknya bisa dibentuk. Nah, yang keempat, ada biaya pemeliharaan rendah setelah mengeras. Struktur beton cenderung awet dan tidak memerlukan perawatan khusus. Nah, si beton itu kelebihannya kuat gitu. Jika makin lama rasio kekuatannya makin tinggi gitu. Cuman jika lewat dari 28 hari, si beton itu rasio kekuatannya naiknya tuh dikit-dikit grafiknya, tapi tidak turun, naik tetap, cuman naiknya skalanya kecil. Bahan lokal mudah didapat. Nah, jadi si beton ini mudah didapat ya, seperti semen, pasir, dan agregat. Nah, adapun kekurangannya, kekuatan tarik rendah. Beton sangat lemah dalam menahan gaya tarik. Si beton ini kekurangannya itu tidak bisa ditarik gitu. Nah, yang kedua, ada bobot sangat berat. Memiliki massa jenis yang tinggi sekitar 2,4 ton per meter kubik sehingga membebani pondasi dan struktur pendukung lainnya. Yang ketiga, waktu pengerjaan lama. Memerlukan waktu untuk proses pengecoran, pengerasan hingga mencapai kekuatan penuh, biasanya 28 hari. Betul, si beton ini pengerjaannya lumayan lama, harus didak dulu, terus dicor, ditunggu dulu sampai ngeras, lumayan lama lah. Nah, yang keempat, membutuhkan backcasting. Diperlukan cetakan atau backcasting sementara yang biayanya bisa mencapai sepertiga dari total biaya struktur. Si backcastingnya tuh sangat mahal. Nah, yang kelima, kualitas variatif. Kekuatan akhir sangat bergantung pada ketelitian pencampuran bahan dan proses pengerjaan di lapangan. Nah, si kualitas itu bervariatif, jadi si beton tuh bermacam-macam, ada K200, K300 sampai 500. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya jika kita sudah tahu 3 komponen tersebut, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada ini. What is struktur beton? Apa itu struktur beton katanya? Nah, struktur beton adalah sistem konstruksi yang menggunakan material beton
sebagai elemen utama untuk menopang berbagai jenis beban seperti beban mati, berat bangunan sendiri, beban hidup, penghuni dan furnitur, hingga beban gempa dan angin. Nah, secara sederhana beton ini yaitu batu buatan hasil campuran semen, air, serta agregat yang mengeras seiring waktu. Namun beton murni sangat kuat menahan tekan, tetapi rapuh terhadap tarik. Nah, dalam konstruksi modern, material ini hampir selalu dikombinasikan dengan baja tulangan menjadi beton bertulang. Nah, karena si beton tuh tidak kuat terhadap tarik, jadi di dalam bidang konstruksi si beton ini diisi dengan tulangan, yaitu agar kuat dalam menarik gitu. Jadi jika dalam tekan si beton menahan, dan jika dalam tarikan si tulangan ini yang isinya besi-besi itu dia yang menahan dalam tarik, jadi tidak akan terjadi peretakan gitu. Mungkin akan retak tapi sedikit gitu, tapi masih kuat. Selanjutnya, nah, adapun komponen utama beton. Nah, yang pertama ada pondasi, penopang seluruh struktur yang menyalurkan beban langsung ke tanah. Di pondasi ini biasanya ada yang tiang-tiang besar ya, pilar-pilar besar di tiap sudut, biasanya tiap sudut ruangan. Nah, adapun kolom itu komponen vertikal, tiang yang berfungsi menyangga beban dari lantai dan atap untuk diteruskan ke bawah. Jadi kolom itu yang garisnya ke atas ya, mungkin kalian nanti bisa searching. Nah, yang ketiga ada balok, rangka horizontal yang menopang lantai atau plat dan mengikat kolom agar tetap stabil. Nah, yang keempat ada plat lantai atau slab, bagian mendatar yang berfungsi sebagai lantai sekaligus mengaku struktur bangunan. Nah, jadi ada 4 ya untuk komponen utama beton. Selanjutnya, nah ada jenis-jenis struktur beton. Jenis struktur beton. Nah, yang pertama ada beton bertulang atau cast in place, dirakit dan dicor langsung di lokasi proyek menggunakan back casting atau cetakan. Nah, beton bertulang tuh gambarnya seperti itu ya, seperti ini. Beton bertulang tuh banyak besi-besinya. Nah, yang kedua ada beton pracetak atau precast, komponen yang dibuat pabrik dikeraskan lalu dikirim ke lokasi proyek untuk dipasang seperti box culvert atau U-dig. Nah, ini ada gambarnya seperti ini. Nah, yang terakhir ada beton prategang. Nah, biasanya beton prategang ini ditaruh di jembatan-jembatan ya. Beton prategang atau preset adalah beton yang diberikan tegangan tarik awal pada baja di dalamnya untuk meningkatkan kekuatan dalam menahan beban lentur yang besar. Umumnya digunakan pada jembatan bentang panjang. Selanjutnya, nah ada konsep dasar beton prategang. Nah, jadi si konsep dasar beton prategang ini yang pertama nih, ini ada si kabelnya atau tendon di sini. Ini betonnya ya. Nah, si kabel prategang ini ditarik oleh alat. Nah, ini kayak gini. Terus ini ada angker tuh, grouting. Lalu si kabel ini tuh, kabel atau baja prategang ini dicor di semen istilahnya, di beton.
Nah, setelah kabel ini diiniin di beton, nah si kabelnya nanti tiba-tiba tertarik kayak gini. Setelah beton dicor tuh hasilnya kayak gini. Jadi si kabelnya tuh langsung memanjang, narik langsung ke tegang, lurus, narik lurus kayak gitu. Selanjutnya ada pembuatan beton. Nah, pembuatan beton itu ada 3 cara. Ini yang pertama secara manual, yang kedua secara mesin yang kecil, yang ketiga ada ready mix. Baik. Nah, yang pertama ini biasanya karena si beton ini memiliki banyak jenis kekuatannya. Nah, si beton ini tuh jarang sekali mendapatkan FC yang tinggi gitu. Kekuatan betonnya tuh yang tinggi. Pasti kecil FC-nya tuh. Paling juga K100 mungkin, tapi itu juga belum tentu FC-nya besar. Nah, yang kedua ini pakai alat yang sedikit lebih modern ya. Nah, yang ini pun memudahkan untuk para pekerja sebenarnya, nggak usah ngaduk-ngaduk pakai cangkul kayak gitu. Cuman tetap lebih mudah, lebih fleksibel untuk mengaduknya pakai alat ini. Nah, yang ketiga ini yang lebih modern. Ini ready mix. Biasanya kalau yang ini tuh pabrikan mempunyai bahan-bahan tertentu seperti itu. Nah, cuman dari ketiga ini semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi jika ingin si semennya tuh mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, FC-nya besar, biasanya ada zat adiktif atau zat kimia yang membuat si kekuatan betonnya tuh lebih kuat. Nah, biasanya biar kita tidak capek untuk mengaduk dan tidak membuang-buang zat adiktif itu, biasanya orang-orang pada membeli ready mix ini. Cuman dari ketiga ini juga ada kelemahan dan kelebihan kan. Nah, si kelemahan dari si ready mix ini gak bisa ke dalam jalan-jalan yang kecil gitu, karena pakai mobil besar yang biasa kalian lihat-lihat di jalan, mobilnya seperti itu. Bayangkan jika masuk ke gang, apakah mobil ini bisa masuk atau tidak, seperti itu. Nah, jadi untuk mempermudah, paling bangunan-bangunan kecil di gang-gang bisa memakai 2 alat ini karena mempermudah, dan untuk kekuatannya pun cukup memenuhi untuk lantai untuk bangunan yang tidak terlalu besar. Selanjutnya ada pengujian beton. Nah, pengujian beton itu ada, yang pertama ada slab test, yang kedua ada hammer test, yang ketiga ada uji tekan. Nah, si slab test ini pengujiannya cukup gampang. Seperti nanti dimasukkan ke corong yang segitiga ini, masukkan si betonnya, langsung dibalik. Setelah dibalik, diukur seberapa penurunan dia kekuatannya. Nah, jadi kekuatannya dia tuh ada di segini ya, kalau misalkan dari gambar seperti itu. Nah, yang kedua ada hammer test. Nah, hammer test ini cukup mudah juga untuk dites. Jadi tinggal ditembak saja, nanti keluar angka dari alat ini berapa. Nah, yang ketiga ini ada uji tekan. Nah, uji tekan ini membutuhkan banyak waktu. Nah, dari misalkan kita sudah membuat adukan beton, kita ambil 3 sampel. Kenapa 3 sampel? Nah, yang pertama, jika sudah dibentuk seperti ini ya,
ataupun banyak sekali bentuknya, bisa seperti ini, ada persegi gitu kan. Kenapa tiga contoh, tiga pengujian? Yang pertama ada di pengujian 7 hari, yang kedua 14 hari, yang ketiga 28 hari. Nah, dari pengujian itu jadi melihat gitu berapa sih kekuatan dari uji tekan ini dari si betonnya tuh, dari 7 hari, 14 sama 28. Jadi bisa kelihatan grafiknya nanti seperti kayak gimana tuh. Selanjutnya, nah apa itu SLAM test? SLAM test adalah pengujian empiris yang dilakukan untuk mengukur konsistensi dan kemudahan pengerjaan ability adukan beton segar sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Nah, fungsi si SLAM test ini kontrol mutu, mencegah penggunaan beton yang terlalu encer. Nah, yang kedua ada kemudahan pengerjaan. Nah, yang ketiga keseragaman, menjamin setiap truk beton yang datang ke lokasi proyek memiliki kualitas yang sama. Nah, seperti itu. Nah, cara kerjanya, nah kayak yang tadi saya ucapkan ya. Nah, jadi si persiapannya dimasukkan ke dalam kerucuk Abraham berbentuk yang kerucut itu setinggi 30 cm yang diletakkan di atas datar. Nah, yang kedua pengisian, si kerucut diisi dengan beton segar dalam 3 lapisan. Nah, iya tadi ada 3 lapisan ya teman-teman. Nah, setiap lapisannya tuh ditusuk 25 kali agar memadatkan adukan. Nah, yang ketiga ada pengangkatan. Nah, kerucut diangkat perlahan secara vertikal ke atas. Nah, diangkatkan secara perlahan, nggak cepat gitu, pelan-pelan biar terlihat penurunan kayak gimana. Nah, yang keempat ada pengukuran. Karena berat sendiri beton akan mengalami penurunan atau merosot. Nah, kayak gitu. Nah, yang kedua hammer. Nah, tadi hammer adalah tes ujian non destruktif yang digunakan untuk memperkirakan kekuatan tekan dan menilai keseragaman kualitas beton yang mengeras. Nah, fungsi hammer estimasi kuat tekan, memberikan gambar cepat kuat beton. Nah, kedua uji keseragaman, memeriksa apakah kualitas beton di seluruh elemen struktur seperti kolom atau balok sudah konsisten. Nah, caranya dengan cara ditempel gitu ya. Nah, ketiga screening awal digunakan untuk mendeteksi area beton yang lemah atau mengalami kerusakan sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Nah, yang keempat ada evaluasi bangunan lama, menilai kondisi struktur existing yang akan direnovasi atau dialihfungsikan. Nah, cara kerjanya hammer test ini, yang pertama persiapkan permukaan yang akan diuji harus bersih, kering dan rata. Jika kasar, permukaan harus digosok menggunakan batu penggosok atau karborundum agar alat dapat menempel sempurna. Yang kedua, penentuan titik uji, buat grid atau kotak minimal 30 titik pada area yang akan diuji dengan jarak antar titik minimal 25 mili. Nah, yang ketiga, pelaksanaan alat dipegang tegak lurus 90 derajat terhadap permukaan beton, lalu diletakkan secara perlahan sampai perlu melenting dan angka pantulan muncul pada skala. Nah, yang keempat, analisis nilai rata-rata dari titik tersebut kemudian dikonversi menggunakan grafik kalibrasi khusus pada alat untuk mendapatkan nilai kuat tekan MPa atau kilogram per sentimeter persegi. Nah, selanjutnya ada uji tekan. Nah, si uji tekan itu yang tadi saya ceritakan ya, indikator uji tekan yaitu kekuatan tekan mencerminkan sikap fisik lainnya seperti keawetan dan kedap air. Nah, fungsi uji tekan ini memastikan beton yang diproduksi di lapangan memenuhi spesifikasi teknis yang dirancanakan. Nah, kadang di lapangan tuh kadang pabrik-pabrikan ada yang main curang lah istilahnya.
Kayak misalkan pesen K 250 datangnya K 150 dengan FC-nya nggak lebih dari 20 MPa. Nah sebenarnya kan itu merugikan untuk para pekerja gitu dan berbahaya untuk bangunannya. Nah yang kedua ada keamanan struktur. Nah cara kerja Hammer itu tadi ya, pembuatan sampel ke dalam cetakan 3 lapis masing-masing ditusuk 25 kali untuk pemadatan. Yang kedua ada perawatan, cooling sampel didiamkan 24 jam, dikeluarkan dari cetakan lalu direndam dalam air untuk menjaga kelembapan hingga waktu pengujian. Nah, waktu pengujiannya ada 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Nah, untuk 28 hari dianggap sebagai standar kekuatan penuh atau 99%. Itu pasti kuat. Nah, penekanan sampai sampel diletakkan pada mesin CTM lalu ditekan secara bertahap hingga hancur. Nah, rumus perhitungan uji tekan ini katakan itu beban maksimum atau nilai P dibagi luas penampang. Contohnya jika beban kerucut 448 kN pada silinder, maka kuat tekannya sekitar 25,3 MPa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada konversi mutu beton K ke FCMPa. Nah, kalau ini mutu K ini standar konstruksi Indonesia gitu. Nah, kalau mutu ini standar kekuatan dari teknik sipilnya kayak harus berapa-berapanya. Nah, ada K100, ada K150, 175, 200 hingga 500. Jika untuk bangunan-bangunan skalanya rendah cukup di K100 atau 150 lah, itu bangunannya udah kuat. Cuman untuk bangunan-bangunan gedung harus di kualitas yang tinggi seperti K225 dengan 18,68 MPa karena untuk bangunannya kuat itu. Nah, selanjutnya ada beberapa studi kasus. Seperti yang pertama, runtuhnya bangunan pesantren di Sumatera tahun 2025. Sebuah bangunan 4 lantai roboh yang mengakibatkan korban jiwa. Penyebab utamanya adalah fondasi yang tidak mampu menahan beban berat di konstruksi di lantai atas. Yang kedua ada kasus proyek gedung 9 lantai di Sukoharjo, kegagalan struktur akibat penurunan mutu beton pasca dicor. Kebanyakan untuk para pekerja, konsultan dan lain-lainnya secara teknis harus benar-benar diperhitungkan gitu. Karena dikhawatirkan terjadi kerusakan bangunannya, apalagi dikhawatirkan mendapatkan korban jiwa gitu, karena perbuatan kita. Nah, yang ketiga ada keruntuhan struktur akibat gempa di Palu atau Lombok 2018. Banyak bangunan beton bertulang gagal menahan beban lateral gempa karena kurangnya kualitas detail pembesian, terutama sengkang atau begel dalam metode pelaksanaan yang kurang baik. Nah, yang keempat ada kegagalan balok atau lantai kerja. Banyak kasus roboh terjadi karena kesalahan pelepasan backcasting atau cetakan beton yang terlalu dini saat beton belum mencapai kuat tekan maksimal. Nah, kadang jika kita membacking si beton ini, kita harus benar-benar melihat dulu bahwa si beton ini benar-benar udah keras atau belum. Jika kita membuka backcasting ini terus si betonnya belum keras, maka akan terjadi penurunan, yaitu karena beban itu. Nah, faktor utama penyebab bangunan beton. Nah, biasanya ya, yang pertama ada kesalahan perencanaan dan desain atau desain error. Nah, rekayasa struktur yang kurang matang, beban rencana lebih kecil dari beban aktual. Misal, penambahan lantai tanpa perkuatan gitu kan, maka akan terjadi peruntukan.
Nah, desain kolom atau balok yang tidak memenuhi standar SNI. Nah, makanya kita tiap pembangunan konstruksi bangunan itu pasti akan ada SNI. Dan untuk para yang membangun rumah seperti itu, kita harus melihat dulu SNI-nya seperti apa. Terkadang banyak orang demi kekayaan mereka melupakan SNI dan dikhawatirkan ya seperti itu ya. Yang kedua ada kualitas material rendah ataupun material quality. Mutu beton di bawah standar understand campuran semen, pasir, dan kerikil tidak sesuai rasio atau air yang digunakan tercemar. Nah, bisa dari beberapa, itu juga semen, pasir, dan kerikil juga berpengaruh gitu. Semen yang baik tuh pasir yang baik itu seperti apa, jika dikepal harus jatuh atau tidak gitu kan, kerikilnya tuh harus seperti gimana, ada ukurannya juga. Nah, semua itu harus diperhitungkan gitu kan. Dan belum si isi-isinya lah, makanya tadi saya sudah jelaskan kayak ada KC berapa, MPA nya berapa, cara pengetesannya kayak gimana. Jika ingin rumah Anda pada bagus, pada kuat, maka benar-benar harus diuji segalanya. Nah, ada kualitas baja tulangan tidak sesuai, baja terlalu lunak atau berkarat. Ternyata ada juga berarti baja tulangan yang isinya besi-besi yang karat. Kan si karat itu pasti kekuatannya tidak kuat ya, maksudnya tidak seperti besi-besi yang masih bagus gitu kan, pasti udah korosi, menurun kekuatannya. Yang ketiga ada kesalahan pelaksanaan, execution error atau human error. Kesalahan pembesian, pemasangan tulangan juga berpengaruh. Kayak kurangnya bagel, misalkan bagelnya harusnya 5, ini cuman 3 misalkan. Atau panjang karannya kurang, panjangnya kurang. Ada metode pengecoran vibratornya, penggunaan vibrator yang salah menyebabkan beton keropos. Yang ketiga, pelepasan backcasting, pelepasan cetakan beton dalam beton sebelum beton mengeras sempurna. Semua itu harus dilihat lagi. Lemahnya pengawasan, lack of supervision, tidak adanya insinyur struktural yang memantau di lapangan. Nah, untuk para pengawas juga kadang kita harus benar-benar mengawas dalam kegiatan pembangunan seperti ton gitu kan, kayak dicek tadi tulangannya panjangnya berapa, begelnya harus berapa. Terus jika mau pelepasan backcasting harus dites dulu apakah si betonnya tuh udah mengeras sempurna atau belum gitu kan. Nah, adapun faktor-faktor eksternalnya, gempa dan tanah, penurunan pondasi tanah di bawah bangunan tidak stabil atau daya dukung tanah tidak dihitung dengan benar. Nah, si tanah pun sebenarnya jika kita ingin profesional harus dicek dengan cara mekanika tanah, yaitu ada konsolidasi dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada bencana alam, gempa bumi yang melampaui kapasitas tahanan bangunan. Nah, dari contoh studi kasus bangunan tersebut, itu kan kesimpulannya ada keruntuhan beton umumnya dapat dicegah dengan mengikuti SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Secara disiplin melakukan pengujian mutu beton, uji tekan sebelum dan sesudah pengecoran, serta pengawasan ketat saat pembesian dan pengecoran. Nah, selanjutnya mungkin ada perhitungan bagaimana cara menentukan dimensi balok induk. Nah, untuk
menentukan dimensi balok induk ini kita harus tahu dulu, misalkan bentang baloknya seperti apa, panjangnya berapa gitu kan. Nah misalkan saya nih bentang balok misalkan 600 cm ya, ini 600 cm berarti 6 meter misalkan. Tinggi baloknya yaitu rumusnya 1/12 dikali 600 cm yang menghasilkan 50. Jadi si tinggi baloknya tuh 50 cm 50 cm. Nah yang kedua lebar baloknya yaitu rumusnya 1/2 dikali tinggi balok yang menghasilkan 25. Nah persyaratan SNI 2847 tahun 2019, lebar balok sebaiknya lebih dari 0,3 H dan minimal 250 mm. Bentang bersih lebih dari 4 kali tinggi balok tinggi efektif balok. Seperti itu ya. Ada SNI-nya. Nah, yang kedua ada rumus menentukan dimensi balok anak. Nah, kurang lebih sama ya untuk menentukan dimensi balok anak ini. Nah, yang pertama tinggi balok. Nah, untuk si dimensi balok anak ini rumusnya sedikit berbeda, 1/15 dikali panjang bentang si balok tersebut. Misalkan saya masukkan lagi 600 ya, jadi 40, 1/15 dikali 600. Nah untuk lebar baloknya, si lebar baloknya itu 1/2 dikali tinggi balok dan menghasilkan 20. Seperti itu. Nah dari menentukan dimensi balok juga ternyata emang sudah ada SNI-nya. Kalian bisa baca SNI tinggi balok, tinggi kolom, atau enggak SNI pembuatan rumah tuh harus seperti kayak gimana, apakah harus diambil semuanya isi tanah 7x20 misalkan diisi semua bangunan padat, tidak ada saluran air ataupun dan lain-lain. Pasti ada SNI-nya dari yang sudah dirancang gitu oleh pimpinan-pimpinan kita. Nah, adapun cara menentukan fungsi dan posisi balok induk. Nah, posisikan di atas kolom utama, beban dari plat lantai dan balok anak akan diterima oleh balok induk, lalu diteruskan ke kolom. Nah, yang kedua ada balok anak. Posisikan di antara dua balok induk, digunakan untuk membagi bentang plat lantai yang terlalu luas agar ketebalan plat tetap ekonomis. Nah, seperti itu cara menentukan fungsi dan posisinya. Nah, ada perbedaan. Kita harus tahu perbedaan balok induk dan balok anak. Nah, yang pertama tumpuan. Nah, untuk tumpuan balok induk yaitu ada ke kolom-kolom, tiap kolom ada balok. Nah, untuk balok anak tumpuannya ada di balok induk. Untuk si bebannya, nah kalau beban balok induk itu menerima beban dari balok anak dan pelat. Jika bebannya balok anak menerima beban dari pelat, seperti itu. Nah untuk ukurannya balok induk pasti lebih besar dan balok anak pasti lebih kecil dari balok induk. Posisinya biasanya balok induk di rangka utama, pasti ada di rangka utama, dan untuk balok anak ada di pembagi plat, seperti itu ya. Kalian pasti sudah tergambar sedikit seperti apa struktur bangunan tuh, ada kayu, baja dan beton gitu kan. Bahan bermacam-macam, ada jenisnya. Terus ada faktor
plus minusnya jika memakai kayu seperti apa, memakai baja seperti apa, memakai beton seperti apa. Dilanjut ada cara pengetesan kekuatan beton, ada komponen utama beton itu ada apa aja, ada jenis-jenis beton ada seperti apa, ada isi betonnya tuh ada kayak gimana, peraturannya tuh kayak gimana, contoh kasus yang sering terjadi di pembuatan bangunannya tuh seperti apa. Mungkin kalian sudah tergambar oleh presentasi saya yang sudah saya jelaskan. Nah, mungkin cukup sekian ya dari presentasi saya kali ini untuk struktur beton. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.